Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku kelas 8. Marilah kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama agar yang kita lakukan malam ini bisa dan dapat bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ikhlaskan hati, lapangkan dada untuk melakukan aktivitas ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kali ini kita bertemu meski tidak bertatap wajah dalam kesempatan kajian adab. Nah, kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan adab terhadap Al-Quran. Apa sih sebenarnya adab? Kalau misalkan kita lihat dari keseharian kita, adab itu kan soal etika, soal perlakuan kita terhadap Al-Quran. Nah, kali ini saya sengaja ambilkan referensi dari studi kasus yang tercantum di website Suara Muhammadiyah, karena apa yang ingin saya sampaikan adalah murni dari pandangan Muhammadiyah. Nah, kali ini anak-anakku, ini sudah ada di tampilan kalian, di depan kalian satu tampilan halaman website Suara Muhammadiyah, yang sebenarnya website ini bisa kalian akses setiap saat untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan. Nah, kali ini saya sudah lihat beberapa informasi yang ini adalah kita studi kasus ya. Saya sampaikan bahwa ini dalam satu website ini ada satu pertanyaan tentang bagaimana kita bersikap terhadap Al-Quran. Kita bacakan pertanyaannya. Bagaimana mestinya membaca Al-Quran? Seperti meletakkannya di tembok atau lantai sejajar dengan kaki ketika membaca, ataukah mengenakan alas agar lebih tinggi dari kaki? Karena saya ketika kajian di masjid ada yang tidak membolehkan ketika membaca Al-Quran diletakkan di tembok sejajar dengan kaki. Apa ada dalil yang melarangnya? Nah, ini pertanyaan muncul dari satu kasus yang disampaikan oleh jamaah bahwa bagaimana meletakkan. Jadi ini beliau ini bertanya tentang kasusnya di kehidupan sehari-hari. Boleh tidak kita membaca Al-Quran itu sejajar dengan kaki, atau boleh menggunakan alas? Harus menggunakan alas. Nah, ini berasal dari namanya Nirman Syah. Jadi pertanyaan ini disidangkan pada Jumat 26 Zulhijjah 1439 Hijriah pada tanggal 7 September 2018 lalu. Jadi sebenarnya kasus ini sudah lama, tetapi masih relevan untuk kita pelajari. Apa sebenarnya jawaban dari Muhammadiyah? Siapa yang menjawab ini? Tentu ini adalah dari majelis tarjih ya, tarjihnya Muhammadiyah. Yang jawabannya adalah majelis tarjih menjawab, terima kasih atas pertanyaan saudara. Permasalahan yang Anda tanyakan di atas dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek etika. Jadi majelis tarjih mengeluarkan pernyataan bahwa jawabannya bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek hukum dan etika. Mari kita cek. Pertama, dari aspek hukum. Nah, ini dari hukum fikihnya ya, dari hukum fikihnya. Jadi majelis tarjih belum menemukan satu dalil pun, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang secara tegas menjelaskan tentang larangan meletakkan Al-Quran sejajar dengan kaki ketika membacanya. Hal ini karena Al-Quran belum dikodifikasikan berbentuk mushaf pada masa Rasulullah SAW. Jadi dari segi fikihnya, hukum agamanya, pada waktu itu Majelis Tarjih Muhammadiyah belum menemukan satu dalil yang jelas baik dalam Al-Quran maupun hadis yang melarang
meletakkan Al-Quran sejajar dengan kaki ketika membacanya. Misalnya selonjoran begitu loh. Jadi kalau misalkan selonjoran kan orang masih kita kadang melihat orang membaca Al-Quran sambil selonjoran. Mungkin karena sudah sepuh dan lain-lain. Di dalam Al-Quran itu tidak ada larangan maupun hadisnya pun tidak ada, karena pada masa itu belum dibentuk seperti mushaf yang pada hari ini kita kenal, belum berbentuk Al-Quran yang hari ini kita kenal pada masa Rasulullah. Jadi pada waktu itu belum ada kasus-kasus yang seperti itu. Sampai pada waktu itu tanggal 2018 belum ditemukan hadis maupun Al-Qur'annya. Jadi itu tentang dari segi hukum. Namun yang kedua adalah aspek etika. Ini yang paling penting. Jadi meskipun di hukumnya tidak ada, tapi kita bisa lihat dari aspek etika. Al-Quran adalah kitab suci yang mulia dan memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah, Quran, surat Fussilat, ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bidzakri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Bisa kita lihat dari kalimat yang terakhir, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Itu pernyataan dalam Quran surat Fussilat. Karena, kita lanjut ya. Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang mulia, maka sudah menjadi keharusan bagi kita ya, umat Islam, untuk memuliakannya. Adab memuliakan Al-Quran telah dijelaskan sebelumnya dalam buku Tanya Jawab Agama 1. Ini ada bukunya sendiri. Kalau kalian bisa mengoleksi buku ini, Tanya Jawab Agama, dengan judul Cara Mengagungkan Al-Quran, halaman 15. Di buku itu ada. Ya, selanjutnya akan kami sebutkan kembali beberapa inti. Inti dalam buku itu adalah yang pertama, hendaknya mengagungkan Al-Quran dengan memahami dan mengamalkan. Hendaknya, kalau bahasa hendaknya itu adalah himbauan kita dengan mengagungkan Al-Quran dengan cara memahami dan mengamalkannya. Meskipun ada pernyataan bahwa membaca saja itu sudah kebaikan, tetapi yang perlu kita lakukan adalah memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak mengkeramatkan Al-Quran dengan hanya disimpan dan almari, takut kotor dan terjatuh di lantai atau ke lantai. Meskipun demikian, jangan lalai dengan meletakkan dan menyimpannya di tempat yang kurang serasi, sehingga ada kurang kesan yang menghargai. Ini adalah sikap kita kepada Al-Quran. Tidak boleh mengkeramatkan dengan hanya disimpan di lemari. Ada kan? Di lemari-lemari kita mungkin barangkali tidak perlu disimpan dengan baik sekali dengan alasan karena takut kotor dan terjatuh ke lantai. Ya, jadi tidak perlu dilakukan seperti itu. Taruhlah di tempat yang semestinya. Makanya di kalimat selanjutnya, meskipun demikian jangan lalai dengan meletakkan menyimpannya di tempat yang sembarangan, yang kurang serasi, sehingga ada kesan yang kurang menghargainya. Misalkan Al-Quran diletakkan dengan barang-barang yang sama sekali tidak punya nilai dan lain-lain, jadi disejajarkan. Tetap kita harus memuliakan dengan meletakkan di tempat yang layak, ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah sikap kita terhadap mushaf itu dimulai dari hati. Khusus sikap kita terhadap mushaf itu dimulai dari hati. Sikap kita itu harus dari hati. Jangan karena orang lain, harus ikhlas, harus harus muncul dari hati kita, gitu ya. Itu 3 inti yang ada dalam Al-Quran itu. Khusus dalam membaca Al-Quran ini, pada waktu membaca Al-Quran ada beberapa adab menurut para ulama, yaitu sebagai berikut. 1. Membaca Al-Quran diawali dengan lafal ta'awudz. Itu ada perintahnya di Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 98. Diawali dengan ta'awudz. Ta'awudz itu apa?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Jadi itu maka di beberapa kasus di apa namanya di kehidupan sehari-hari ketika kita mau membaca Al-Qur'an itu kan biasa diawali hanya dengan ta'awudz atau dengan bismillah. Nah, sebenarnya Al-Qur'an itu sudah memberi petunjuk. Maka kemudian ada kita pernah mendengar membaca Al-Qur'an itu hanya dengan diawali dengan ta'awudz, kemudian ayatnya. Itu ya, tidak perlu membaca basmalah. Basmalah itu dibaca dengan dibaca dengan yang apa namanya? Kegiatan-kegiatan ya. Kalau khusus membaca Al-Qur'an, Muhammadiyah sudah menentukan bahwa hanya diawali dengan lafal ta'awudz. Kedua, memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu pun kepada nabi sebagaimana izinnya untuk melakukan Al-Qur'an. Kemudian salah seorang sahabatnya berkata, maksudnya adalah melakukannya dengan suara yang keras. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4635. Jadi ini coba kita perhatikan lagi hadis Rasulullah ini. Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu pun kepada Nabi sebagaimana izinnya untuk melakukan Al-Quran. Salah seorang sahabat berkata, maksudnya adalah melakukannya dengan suara keras dengan suara yang keras. Jadi itu harus diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga, membaca dengan tartil. Tartil itu dengan apa? Tartil itu dengan tajwid, dengan makharijul huruf, dengan hukum-hukum bacaan Al-Quran yang lain. Maka penting sekali mempelajari tajwid itu sendiri. Dalam Quran surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat 4. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk. Jadi tidak boleh main-main, ketawa-ketawa, bercanda. Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Kita harus memuliakannya. Nomor 5, berusaha memahami arti dan makna Al-Qurannya. Ada sudah Quran terjemah, kemudian bisa ditambahkan dengan tafsir-tafsir Quran yang ada. Kita tidak punya kemampuan untuk menafsir Al-Quran selain orang-orang yang punya ilmu untuk menafsirkan. Itu ada semua dasarnya di dalam Al-Quran. Kemudian ketika membaca Al-Quran tidak mengganggu orang yang sholat. Berdasarkan hadis Nabi Abu Hurairah, dia pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan untuk melakukan sesuatu sebagaimana dia mengizinkan Nabi untuk memperindah dan mengeraskan suara saat membaca Al-Quran. Ini maksudnya adalah ketika ada orang sholat, meskipun yang kita lakukan membaca Quran, itu kita tidak boleh mengeraskan suara kita dalam membaca Al-Quran. Sehingga menimbulkan orang yang sholat tadi itu tidak khusyuk. Akhirnya kita dihukumi dengan mengganggu orang sholat. Kemudian yang terakhir adalah mendengarkannya saat dibacakan. Maka penting ketika kita tilawah, kita ada orang baca Quran, itu kita dianjurkan untuk mendengarkan bacaan itu ya. Jadi banyak fenomena sekarang Al-Quran itu kalau kita lagi berada di suatu tempat mungkin ada setelan tilawah atau bacaan Al-Quran, itu kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendengarkannya. Jangan sampai kita melalaikannya. Jadi mendengarkan saat dibacakan. Itu beberapa adab yang difatwakan oleh Majelis Tarjih pada tahun 2018. Meskipun ini kita lanjutkan, meskipun tidak ada dalil yang melarang membaca Al-Quran dengan meletakkan sejajar kaki di lantai, namun tindakan dirasa kurang terpuji bagi seorang muslim. Meskipun tidak ada larangannya untuk meletakkan di lantai, itu tetap kita harus memuliakannya.
membacakannya. Al-Quran adalah kitab yang berisi kalamullah, kata-katanya Allah ya. Sehingga alangkah baiknya jika meletakkan Al-Quran di tempat yang lebih pantas ketika membacanya, yaitu dengan mungkin menggunakan meja kecil, meja belajar, ataupun alat-alat yang lebih tinggi dari posisi kaki kita. Itu adalah dalam meletakkan. Kemudian ketika kita membacanya ada 7 itu tadi, sehingga ini langsung diakhiri wallahu alam bissawab. Rubrik tanya jawab agama diasuh, divisi fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi artikel ini dimuat di majalah Suara Muhammadiyah di 18 tahun 2019. Ini sudah diterbitkan. Berarti kalau sudah diterbitkan itu sudah menjadi sikap resminya Muhammadiyah. Oke, itu saja materi kita pada kajian adab ini. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa mendalami apa yang sudah kita terima informasinya hari ini dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sikap kita ketika meletakkan Al-Quran, ketika membacanya, bagaimana kita berlaku pada Al-Quran, itu tadi ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami sekilas itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kehidupan sehari-hari, khususnya bagi saya ya. Saya juga kan bisa belajar untuk mengupgrade pengetahuan lagi tentang bagaimana beretika terhadap Al-Quran. Itu saja, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan benar-benar bisa merasuk pada diri kita dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan pengetahuan ini. Itu saja, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bisa langsung di kolom komentar. Itu saja jika ada pertanyaan tadi. Kemudian selanjutnya, nah ini biasa ya, untuk mereview apa yang sudah ini, saya ingin kalian mereview kembali apa yang sudah saya sampaikan dalam bentuk tulisan saja, karena kalau video terlalu ribet. Ya, ini begini saja, bebas ya, bebas mengumpulkannya, boleh dalam video, rekaman suara, boleh dalam tulisannya berupa artikel ataupun cerita atau dalam bentuk peta konsep, boleh, saya bebaskan. Silakan pilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya tidak memaksakan. Yang jelas kalian coba untuk mereview kembali apa yang sudah kalian terima malam ini. Kira-kira itu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Jika ada kurangnya itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kelebihan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.